Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel Muhammad Halaj. Oke, di pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi pembelajaran, Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian, khususnya siswa kelas 6, agar selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan selalu mengingat 3M, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berkerumunan, hindari kontak fisik, dan gunakan antiseptik agar kita terhindar dari virus corona dan memutus mata rantai virus corona, sehingga nanti kita bisa kembali lagi belajar di sekolah. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Coba analisis gambar berikut ini. Pertama ada gambar kupu-kupu dan bunga, terus ada gambar buah mangga, dan yang ketiga adalah gambar biji yang ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru, yaitu tanaman buah mangga. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Dialami oleh tumbuhan berbunga, jadi alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari, yaitu alat kelamin jantan, dan putik, alat kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif ada yang terjadi secara alami dan buatan. Vegetatif alami terbentuk secara sendirinya tanpa campur tangan manusia. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang sengaja dilakukan manusia untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Jadi ada dua, alami dan buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami: tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan: cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan sambung. Coba analisis gambar berikut ini ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Gambar ke-1 adalah cangkok, adalah proses menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk.
Contoh tumbuhan yang bisa dicengkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, dan rambutan. Nah, yang kedua adalah stek, yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa di stek adalah singkong, mawar, rosemary, lavender. 3. Yaitu menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan cara menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, maka diperoleh satu tanaman yang punya sifat-sifat unggul. Merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya kangkung, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain. 5. Menempel atau okulasi, yaitu cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif alami. Ada akar tinggal, lihat gambarnya, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Selanjutnya, tunas adventif, spora, dan geragi. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkreasi membuat poster. Nah, buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Pengertiannya, poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat hewan dan tumbuhan berikut. Nah, ini ya adalah langkah-langkah dalam membuat hewan yang sangat mudah. Nanti kalian bisa dipraktekkan di rumah cara membuat gambarnya. Membuat pohon, membuat binatang. Ya, nanti kalian tinggal dipraktekkan. Membuat kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, ini adalah untuk latihan di rumah. Yang pertama, tuliskan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan beserta contohnya masing-masing. Nah, ini dikerjakan di buku tugas. Setelah itu, buatlah sebuah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Gunakan gambar-gambar yang menarik. Oke, sebagai contoh, nah ini adalah contoh poster tentang melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nanti kalian buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin ya, dengan menggunakan buku
buku gambar terlebih dahulu boleh ya, ukuran kecil. Nanti kalau udah bisa dengan menggunakan kertas yang ukuran besar. Oke, nanti tugasnya diwarnai sebagus mungkin, seindah mungkin. Setelah itu nanti dikumpulkan tugasnya, hasilnya nanti dikumpulkan. Nah, itulah pembelajaran kali ini ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya.